Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Raffi Ramadan. Kemudian di baris pertama ada Mas Aldino Pradipta, dan di baris kedua ada Mas Arya Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel mengenai proyek mobile apps yang berjudul Deadline, Aplikasi Manajemen Tugas Mahasiswa berbasis Flutter dengan arsitektur Clean Architecture dan BLOC Pattern. Nah, proyek ini kami buat karena banyak banget mahasiswa yang sering kesulitan mengatur berbagai tugas dari beberapa mata kuliah, sehingga berisiko melewati deadline. Nah, karena itu, kami mengembangkan aplikasi deadline ini yang dapat membantu mencatat tugas, memberikan notifikasi pengingat, dan juga memantau progres penyelesaian tugas. Nah, pada bagian abstrak, intinya aplikasi Deadline ini dikembangkan untuk membantu mahasiswa mengelola tugas akademik agar tidak melewati tenggat waktu. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dengan penerapan Clean Architecture dan BLOC atau Qubit sebagai manajemen state-nya. Data-datanya ini akan disimpan secara lokal menggunakan SQLite serta dilengkapi notifikasi pengingat deadline. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan aplikasi berjalan dengan baik pada Android dan memudahkan pengguna dalam mengelola tugas akademik mereka. Kemudian di bagian pendahuluan, jadi kami mendapatkan latar belakang di mana aplikasi ini kita buat karena banyak banget mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika mengatur tugas dari berbagai mata kuliah. Makanya mereka tuh suka terlambat dalam mengumpulkan tugas. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita mengembangkan aplikasi bernama Deadline basis Flutter. Nah, selain itu, kita menggunakan clean architecture agar struktur kode menjadi lebih rapih dan mudah dikembangkan, serta BLOC atau Qubit agar pengelolaan state menjadi lebih teratur. Tujuan proyek ini adalah menghasilkan aplikasi yang membantu mahasiswa mengelola tugas secara lebih efektif. Nah, untuk metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, metodologi di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada untuk pendekatan pengembangannya, pengembangan aplikasi menggunakan metode interaktif development, yaitu melalui tahapan perencanaan desain, implementasi, dan juga pengujian secara berulang agar setiap fitur dapat dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap. Dan untuk bagian kedua di sini ada arsitektur sistem. Aplikasi menerapkan clean arsitektur yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu presentation, domain, dan data. Pembagian ini bertujuan agar logika bisnis terpisah dari tampilan sehingga aplikasi lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Paling ketiga ada teknologi dan library. Teknologi utama yang digunakan adalah Flutter dan Dart. Selain itu digunakan Flutter Block untuk statement management, SQLite melalui SQLite sebagai database lokal, Flutter Local Notification untuk notifikasi, dan flowchart untuk menampilkan grafik statistik tugas. Lalu yang keempat terakhir itu ada desain database-nya, yang dimana database menggunakan SQLite dengan tabel utama task yang menyimpan informasi seperti judul tugas, deskripsi mata kuliah, prioritas, deadline, status penyelesaian, dan waktu pembuatan tugas. Penyimpanan lokal dipilih agar aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet. Lalu untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada beberapa hasil pembahasan yang sudah kami temukan dan sudah kami buat. Pertama, langsung saja untuk antarmuka pengguna. Jadi, aplikasi ini kan berhasil menampilkan berbagai halaman utama, khususnya seperti halaman daftar tugas, form tambah tugas, filter tugas berdasarkan status, dan halaman statistik. Nah, jadi keseluruhan antarmuka ini sudah kita uji juga pada perangkat Android dan cukup berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada fitur utama dari aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki 5 fitur utama, yaitu pengelolaan profil pengguna,
CRUD atau crew tugas seperti read. Lalu filter dan pencarian tugas. Juga notifikasi otomatis sebelum deadline, serta statistik penyelesaian tugas berdasarkan prioritas maupun berdasarkan mata kuliah. Selanjutnya kita juga balik ke block atau qubit, yaitu implementasinya. Implementasi block atau qubit di sini tuh digunain untuk mengelola perubahan data secara reaktif. Dengan pendekatan ini juga setiap perubahan pada data tugas itu nanti langsung memperbarui tampilan aplikasi, sehingga kodenya menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Lalu terakhir ada pengujian dan tantangan. Pengujian dan tantangan dari penelitian kita atau perancangan kita ini, pertama, aplikasi ini berhasil diuji pada perangkat fisik dan emulator Android, khususnya di Android Studio. Nah, selama proses pengembangan ini itu terdapat beberapa kendala seperti migrasi ke versi Android, kompatibilitas library notifikasi, serta konfigurasi Java dan Kotlin. Nah, kendala tersebut berhasil kita atasi sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Lalu kita lanjut ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kedua anggota dari rekan saya. Jadi, dari aplikasi yang kita buat tadi, kita mendapatkan kesimpulan, di mana berdasarkan hasil pengembangan aplikasi tersebut, aplikasi Deadline ini berhasil memenuhi tujuan sebagai aplikasi manajemen tugas akademik berbasis Flutter. Nah, penerapan clean arsitektur menghasilkan struktur kode yang lebih modular dan mudah dipelihara. Sedangkan BLOC atau qubit membuat alur data menjadi lebih konsisten. Nah, ke depan aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan fitur sinkronisasi cloud, kolaborasi antar mahasiswa, dan juga integrasi dengan sistem informasi akademik kampus. Jadi sekiranya itu demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai proyek aplikasi Deadline. Semoga aplikasi ini dapat menjadi solusi dalam membantu mahasiswa mengelola tugas akademik dengan lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk menerima pertanyaan maupun masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.